Ya, mungkin silakan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada yang terhormat Ibu Retno Mastuti serta rekan mahasiswa sekalian yang berbahagia. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Zehan Pahlevi, Danila, dan Adisti Aura Salsabila mohon izin untuk memaparkan hasil diskusi kami terkait jurnal yang berjudul Aeroponic System as a Unique Tool for Estimating Plant Water Relation and Nitrate Uptake in Response to Salinity Stress. Next slide, please. Secara garis besar, jurnal ini membahas mengenai aeroponik, di mana aeroponik dapat didefinisikan sebagai teknik budidaya modern yang berfokus pada kemampuan individu untuk tidak bergantung pada petani konvensional begitu. Ciri khas dari metode aeroponik ini adalah pemberian atau suplai nutrisi serta air itu melalui uap air yang disemprotkan pada bagian akar tanaman dan tanpa menggunakan medium tanah begitu. Berdasarkan ciri khas ini, terdapat kelebihan dan kekurangannya dari metode aeroponik ini. Kelebihannya adalah ketika kita tidak menggunakan medium tanah, maka respon pertumbuhan itu dapat teramati dengan jelas karena tidak terhalangi oleh tanah begitu. Kemudian, di samping kelebihan juga ada kekurangannya. Kekurangannya adalah metode aeroponik ini memerlukan tenaga, kemudian memerlukan biaya, serta waktu itu yang cukup besar begitu, karena tanaman yang ditanam dengan metode aeroponik itu harus berada dalam kondisi lingkungan yang terkontrol begitu. Dari kelebihan dan kekurangan ini, apabila dibandingkan dengan teknologi budidaya secara konvensional, ini dapat apakah akan menimbulkan suatu perbedaan ataukah tidak begitu. Nah, hal ini dapat dibuktikan melalui pengondisian cekaman, baik itu cekaman salinitas maupun cekaman abiotiknya lainnya pada tanaman yang ditanam pada metode aeroponik begitu. Kemudian dari hasilnya akan diamati, diukur parameter berdasarkan parameter-parameter tertentu, baik itu dari laju transpirasi tanaman, kemudian berat basah, dan parameter lain nanti akan dianalisis datanya dan disimpulkan kesimpulannya begitu. Next slide, please. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan peneliti adalah untuk menganalisis peran aeroponik dalam mengestimasikan transpirasi air total dari tanaman tomat dalam variasi salinitas dan nutrisi tanaman selama masa pertumbuhannya. Ketika tujuan telah tercapai, manfaat yang diharapkan oleh peneliti bagi pembaca adalah pembaca dapat memahami bahwa metode aeroponik itu dapat menjadi salah satu alternatif metode budidaya modern untuk mendapatkan produk tanaman yang toleran terhadap cekaman abiotik, khususnya pada cekaman salinitas. Next slide, please. Baik, untuk selanjutnya adalah metode yang digunakan dalam percobaan ini. Yang pertama adalah 6 buah sistem aeroponik digunakan untuk 2 percobaan, yaitu percobaan salinitas dan nitrat. Dengan masing-masing percobaan menggunakan 3 buah sistem aeroponik yang sudah dimodifikasi, kemudian percobaan dilakukan di Greenhouse Ben Gurion University Negev Sedeboker. Terdiri dari 5 tahapan. Percobaan dilakukan dengan penyemaian, yaitu 30 hari penyemaian tanaman tomat pada media pit soil medium, kemudian dilakukan pemindahan bibit, dipindahkan menuju aeroponik aquapot dengan membilas bersih bagian akar, dan yang ketiga adalah aklimatisasi, yaitu 2 minggu aklimatisasi sebelum perlakuan. Jadi ketika pemindahan bibit dilakukan, tidak langsung dilakukan percobaan, melainkan dilakukan proses adaptasi selama 2 minggu untuk bibit berada pada sistem aeroponik. Dilanjutkan dengan perlakuan salinitas dan perlakuan nitrat untuk masing-masing percobaan. Konsentrasi salinitas yang digunakan yaitu dengan EC sebesar 1,5, 4,5, dan 9 SM-1. Untuk perlakuan nitratnya sendiri yaitu ada konsentrasi NO3 sebesar 1, 4, dan 8 mikrometer. Lanjut. Untuk yang pertama yaitu estimasi aktivitas transpirasi dan kebutuhan air. Jadi untuk sistem aeroponik yang digunakan, tangkinya dapat menampung sebanyak 200 liter air yang disalurkan kepada tanaman dengan sistem irigasi otomatis yang terhubung dengan sistem komputer sebagai digital balance melalui data loggers. Jadi inilah yang disebut
tanpa bergantungnya pada petani konvensional. Kemudian perubahan massa zat cair media dapat dihitung berdasarkan perubahan massa larutan dari waktu ke waktu karena adanya proses transpirasi tanaman, yaitu dilihat dari perubahan setelah dan sesudah dari volume awal dan volume akhir. Kemudian massa tangki sistem dihitung setiap 15 menit sekali. Nah, estimasi kebutuhan nitrat. Untuk kebutuhan nitrat sendiri, penyerapan nitrat tanaman dapat dikalkulasikan berdasarkan pengurangan konsentrasi nutrisi dengan rumus berikut. Itu merupakan konsentrasi nutrient uptake rate dengan volume pertama dikali konsentrasi pertama dikurangi volume kedua dikali konsentrasi kedua. Hal ini dilakukan setiap terjadinya perubahan volume. Kemudian konsentrasi nitrat diperiksa dengan ultraviolet absorption menggunakan spektrofotometer pada gelombang 220 nanometer untuk membaca konsentrasi nitrat dalam media nutrien air itu dan 275 nanometer untuk memeriksa adanya bahan organik terlarut lainnya. Yang ketiga itu karakteristik morfologi tanaman. Jadi parameter pertumbuhan yang diamati yaitu fresh and dry weight atau berat kering dan berat basah dari bagian pucuk, akar, kemudian dry weight buah yang diukur pada saat 90 hari setelah tanam. Untuk pengukuran fresh weight dilakukan tepat setelah pengamatan atau ketika dilakukannya langsung. Sedangkan pengukuran dry weight ini dilakukan setelah proses pengeringan dengan oven pada suhu 65 derajat Celcius selama 72 jam. Untuk analisis data menggunakan aplikasi statistika versi 11 dengan metode ANOVA, analisis varian, dan uji HHD Taki Post-hoc untuk mengevaluasi perbedaan parameter perlakuan antar tanaman. Variabel bebas yang digunakan sebagai prediktor kategorik adalah tingkatan salinitas dalam setiap sistem pertumbuhan dan parameter tanaman yang diamati sebagai variabel terkait. Parameter yang diamati sebagai variabel terkait tersebut adalah seperti berat kering, berat basah, yang sebelumnya sudah disebutkan. Next. Ya, nama saya Danila. Saya akan menjelaskan hasil pembahasan. Yang pertama, gambar 1A sampai D ini menunjukkan pengukuran tingkat transpirasi tomat per jam di sepanjang hari selama periode pertumbuhan, di mana pada 2 bulan pertama puncak transpirasi ini terlihat pada jam 12 sampai jam 3 sore. Tetapi pada bulan Oktober itu dia maju lebih awal, yaitu pada jam 11 sampai jam 12 siang, yang di mana perbedaan ini dikarenakan akhir musim panas, yaitu Oktober ini, mendorong transpirasi mencapai puncak lebih awal karena hari-harinya lebih pendek. Lalu gambar 1D sampai H ini merupakan pengukuran tingkat serapan air maksimum yang mana dipengaruhi oleh salinitas. Serapan air tertinggi ini diperoleh dari salinitas rendah atau kontrol, yaitu A1.5, dan yang paling rendah ini adalah perlakuan A9 atau salinitas tertinggi. Nah, variasi flux transpirasi ini mengindikasikan proses penyerapan air yang dinamis dan dipengaruhi oleh periode cahaya atau periode penerimaan cahaya tanaman yang panjang atau pendek, dan juga temperatur lingkungannya. Untuk hasil yang kedua, ini menunjukkan pengukuran rata-rata laju penyerapan air harian, di mana ketiga perlakuan ini meningkat pada awal pertumbuhan, di mana tanaman ini sedang melakukan pertumbuhan yang aktif untuk meningkatkan tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah luas daun, akumulasi biomasa, sehingga memerlukan air lebih banyak. Tetapi kemudian menurun di masa akhir pertumbuhan karena salinitas ini berefek pada penghambatan pertumbuhan dan juga penyerapan air. Gambar ketiga ini menunjukkan adanya pengukuran tingkat serapan air kumulatif, yang mana juga dipengaruhi oleh salinitas yang kembali lagi, salinitas yang semakin tinggi ini menyebabkan ketidakseimbangan osmotik sehingga dapat mengurangi penyerapan air, juga transpirasi, dan nantinya hasil produksi. Yang selanjutnya adalah gambar keempat yang menunjukkan pengukuran biomasa tanaman. Di sini biomasa kering tinggi ini diperoleh pada salinitas rendah atau kontrol tadi A1.5, sedangkan yang paling rendah ini adalah yang salinitas tertinggi. Jadi peningkatan perlakuan salinitas ini mengakibatkan stres pada tanaman seperti toksisitas ion spesifik, kekurangan nutrisi, keterbelakangan penyerapan air, ketidakseimbangan nutrisi yang dapat mempengaruhi fungsi enzim dan fisiologis tanaman yang menyebabkan tidak mampu untuk menghasilkan biomasa yang lebih banyak. Tetapi jika dibandingkan dengan tanaman konvensional yang menanam dengan tanah, ini jauh lebih baik karena penurunannya ini hanya sekitar 36%. Sedangkan pada penanam pada tanah ini berkurangnya sampai 55%. Nah, untuk yang sini sudah menggunakan variabel yang perlakuan NO3, bukan salinitas lagi, di mana semakin meningkatnya konsentrasi NO3 ini menghasilkan serapan NO3 yang lebih besar, yang mana
di sini adalah 8 milimolar. Nah, gambar ke-6 ini menunjukkan bahwa laju serapan NO3 tadi ini berkorelasi positif dengan laju serapan air karena keberadaan hara pada permukaan akar. Jadi semakin banyak hara yang ada di permukaan akar atau yang di reservoir yang disediakan oleh peneliti ini, maka air dan nitratnya semakin tinggi dan serapan air dan nitrat juga bisa semakin meningkat. Untuk gambar ke-7 ini menunjukkan, menjelaskan kembali gambar 6 bahwa tingkat NO3 ini menurun dengan konsentrasi pemberiannya semakin sedikit. Jadi menunjukkan bahwa tingkat serapan nitrat ini bergantung pada konsentrasi nitratnya, dan konsentrasi tinggi ini mengarah pada tingkat serapan yang semakin tinggi. Untuk yang gambar ke-8 ini menunjukkan adanya perbedaan kadar konsentrasi NO3 ini yang berbeda nyata, ini menghasilkan biomasa yang juga berbeda, di mana semakin tinggi konsentrasi NO3, maka semakin tinggi pula biomasa yang diperoleh. Namun, tidak ada perbedaan yang signifikan antara biomasa 4 milimolar dan juga 8 milimolar, sehingga bisa juga menurunkan suplai konsentrasi NO3 yang diperlukan. Jadi, dengan memberikan 4 milimolar saja yang bisa menekan biaya produksi, bisa menghasilkan hasil yang hampir sama baiknya dengan yang lebih banyak konsentrasinya. Dan juga beberapa penelitian menunjukkan bahwa peningkatan akumulasi bahan kering ini bersifat progresif dengan meningkatnya kadar NO3. Namun, jika kadar NO3-nya ini lebih dari titik kritis atau titik minimal yang dibutuhkan tanaman, dan melebihinya itu malah menurunkan pertumbuhan dan akumulasi biomasa. Dan jika kurang dari titik minimal, titik kritis yang dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhan, seperti yang pada 1 milimolar ini, hasilnya adalah kurang untuk biomasanya. Ya, selanjutnya. Berdasarkan pemaparan yang telah kami jelaskan sebelumnya, terdapat satu kesimpulan, yakni tanaman yang ditumbuhkan pada sistem aeroponik dapat diatur suplai nitrat, suplai nutrisinya, suplai airnya, ini melalui pengaturan irigasi, sehingga tanaman yang ditumbuhkan ini menjadi lebih toleran terhadap cekaman salinitas. Next slide, please. Berikut merupakan sumber pustaka yang kami gunakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Ibu Retno. Terima kasih. Baik. Terima kasih presentasinya. Salah satu jenis hidroponik, ya, budidaya modern dengan hidroponik, yaitu aeroponik. Ya, kalau di semua proyek mungkin kita hanya menekankan pada pengaruh media atau pengaruh konsentrasi tambahan senyawa organik, misalkan dari air kelapa. Nah, ini ada proses lain yang bisa diamati pada jenis hidroponik ini. Baik, silakan bila ada pertanyaan untuk kelompok 4. Dava Arya, ada pertanyaan? Denti? Tadi sudah sempat membaca postingan kelompok ini di VLM. Ya, harapan saya kalau sudah diposting sebelum waktu daring itu paling tidak sudah tahu apa yang akan dibahas dan ada pertanyaan begitu ya, sehingga ada diskusi. Ya. Ya, baik. Kalau belum ada, mungkin saya dulu yang ingin menanyakan pada ini ya, kelompok 4. Nah, ini pada tadi mungkin bisa ditunjukkan yang metode ya. Ini tanaman ini yang diujikan tanaman umur berapa ya, tadi saya lupa.
30 hari. 30 hari itu dipindahkan dari semaian, kemudian langsung diperlakukannya. Diamati selama berapa waktu ya, Nia? Ya, Ibu izin menjawab. Jadi untuk pengamatannya nanti itu sampai ke 90-an HST, Ibu. Sampai 10 HST ya. Apakah saya lupa ya di mana banyak membaca, apakah ke pengambilan nitrat ya, pengambilan nitrat dihubungkan dengan umur tanaman tomat, ada nggak datanya ya? Jadi dia aktif mengabsorpsi nitrat itu misalkan pada umur berapa hari setelah transplanting misalnya. Ada nggak yang dikaitkan dengan umur? Dari data itu tidak, saya lupa ya, baca di kelompok ini atau di tempat lain. Untuk di jurnal ini tidak ada, Ibu, yang ada yang penyerapan air dan transpirasi. Berarti hanya diamati dalam satu umur ya. Diamatinya kapan? Pada saat akhir atau? Izin menjawab, Ibu, untuk pengamatan yang nitrat itu pada usia 20 hingga 55 HST, Ibu. Umur 20 hingga 55 HST. HST itu dari setelah 30 hari. Ini kan 30 betul. hari ya. Iya, Ibu. Hanya pada satu waktu ya. Tidak dalam satu waktu. Ya, tidak dilihat misalkan fase vegetatif, apakah serapannya lebih tinggi, misalkan seperti itu ya. Ya, baik. Berarti kalau kaitannya dengan salinitas, bagaimana tadi? Apakah semakin tingginya salinitas itu juga mempengaruhi absorpsi nitrat? Ya, Ibu izin menjawab. Untuk di sini tuh digunakannya tuh berbeda, Ibu, tidak ada korelasinya. Jadi ada di 6 buah sistem itu, 3-nya itu khusus untuk yang salinitas dan 3-nya lagi khusus untuk nitrat, Ibu. Coba dilihat salah satu datanya sih. Ini saya kok hari ini agak error ini, jadi laptopnya nggak bisa. Ini waktu ya. Ini dikaitkan dengan musim. Nah, kalau dikaitkan dengan musim tadi bagaimana? Kalau yang ini tentang transpirasinya. Jadi ketika musimnya sudah akhir musim panas dan awal musim dingin itu, yang Oktober ini dia maju awal puncak transpirasinya. Jadi lebih awal karena periode harinya itu lebih pendek daripada periode malamnya. Kalau kaitannya dengan penyerapan nitrat, apakah berkorelasi dengan laju transpirasi? Ya, misalkan pada bulan tertentu itu, ini Agustus sampai September ya, puncak transpirasinya pada jam 12 sampai 15 gitu ya. Nah, pada kondisi salinitas yang meningkat itu apakah apa tadi ya, kecepatan absorpsi nitratnya itu meningkat juga, yang mungkin di sini parameternya memang bukan kecepatan mungkin ya, tapi parameter pertumbuhan. Saya lupa tadi apa nih parameternya. Parameternya apa saja nih yang dilihat? Ada berat kering kalau nggak salah ya. Iya, berat kering. Nah, kan berat kering pucuk, berat kering ini. Oh, ini hanya
hanya perbedaan salinitas ya, tingkat salinitasnya. Berarti semakin tinggi salinitasnya semakin menurun biomasa keringnya. Ya, berarti kira-kira kenapa ini kok kalau semakin tinggi salinitas itu biomasanya menurun, baik akar, pucuk maupun buah. Ada nggak penjelasan di situ? Di sini kalau di jurnal itu dijelaskannya bahwa salinitas ini masih mengakibatkan stres gitu. Jadi dari stresnya itu tumbuhan itu untuk tumbuh kembang secara vegetatif ataupun nantinya menghasilkan hasil produksi tomatnya itu berkurang karena dari enzim yang bekerja dan juga fungsi fisiologisnya sudah dipengaruhi oleh stres tersebut ibu, stres dari toksisitas yang spesifik juga jadinya nutrisi yang lainnya itu jadi terhambat karena salinitas yang terlalu tinggi. Ini sudah terserap. Iya, baik. Silakan mungkin teman-teman yang mau bertanya. Tidak ada satupun yang ingin bertanya. Halo, apakah saya terdengar? Ya, silakan. Oke, siapa saya? Oh ya, saya Distirai Ibrahim. Izin sih bukan hanya bertanya, lebih ke konfirmasi dari pandangan kelompok 4. Jadi dari hasil semua penelitian ini tuh kesimpulannya artinya untuk mendapatkan biomasa dalam artian produksi terbaik untuk tanaman tomat itu artinya kondisi air di aeroponik itu harus dalam kondisi salinitas yang rendah, dalam artian itu di situ 1,5 apa tadi itu ya, itu 1,5 satuannya itu ditambah dengan konsentrasi NO3 yang tinggi, yang paling tinggi ya. Sehingga jadi penyerapan tadi kan pengusaha tuh berkorelasi positif ya antara air dengan konsentrasi NO3 kalau tidak salah. Jadi artinya untuk petani modern atau pelaku hidroponik itu aeroponik artinya harus mengeset atau menetapkan konsentrasi air itu tuh penuh dengan NO3 plus atau ditambah dengan konsentrasi garam atau tingkat salinitas yang rendah. Apakah seperti itu kalau dari kelompok 4 untuk pandangannya terkait kesimpulan dari penelitian ini? Terima kasih Ibu. Jadi benar sekali untuk salinitas itu diperlukan yang rendah aja, yang malah kontrol saja karena jika nilai isinya itu tuh lebih dari 4,5 itu sebenarnya sudah tidak bagus lagi untuk pertumbuhan dalam aeroponik, artinya akarnya itu malah kebakar seperti itu. Dan untuk yang nitrat sendiri, tapi paling bagus yang paling kecil tetap untuk hasil pertumbuhannya. Dan untuk perlakuan nitratnya sendiri itu memang paling bagus itu yang 8 mikromolar, tetapi jika dalam skala besar jika diperkirakan itu nanti gayanya kan akan keluar lebih banyak. Jadi sebenarnya dari sini penulis itu peneliti sendiri menyarankan jika sebenarnya dari aeroponik ini bisa menekan suplai dari nitratnya karena hasil dari penggunaan 4 milimolar dan juga 8 milimolar itu tidak terlalu berbeda signifikan. Jadi jika memang ingin menekan biaya produksi bisa digunakan yang 4 milimolar, itu hasilnya juga sudah baik mendekati dengan yang 8 milimolar seperti itu. Apakah ada feedback? Permisi, apakah boleh izin menambahkan jawaban? Monggo, Ya, terima kasih. Saya Adisti mohon izin untuk menambahkan jawaban seperti yang dijelaskan oleh Danila bahwa salinitas terbaik yang dapat diberikan atau yang dapat dikontrol dalam lingkungan tumbuh dengan metode aeroponik itu adalah 1,5 desisimen per meter. Kemudian untuk perlakuan nitratnya itu paling baik di angka 4 karena apabila angka 8 itu terlalu tinggi tetapi responnya perbedaannya itu tidak terlalu signifikan begitu. Nah, tetapi yang harus diingat adalah di mana ini kan menggunakan tanaman tomat, dapat pula ini menggunakan tanaman lain begitu. Pada kasus yang lain dapat menggunakan tanaman yang berbeda. Nah, kondisi yang ada pada jurnal penelitian ini juga tidak dapat digeneralisasikan begitu saja begitu. Perlu ada trial and error yang untuk mendapatkan ini loh komposisi atau kadar yang bisa kita gunakan untuk menggunakan aeroponik begitu. Jadi tidak bisa disamaratakan begitu Yudis. Terima kasih. Izin menambahkan juga mungkin dari pandangan dari saya sendiri Yudis. Jadi
Ini juga untuk terkait penelitiannya, sistem aeroponiknya ini sudah dimodifikasi ya. Jadi selain itu juga ada hal-hal yang diabaikan gitu dari penelitian ini, seperti kondisi mana yang menyebutkan bahwa di jurnal ini sistem aeroponiknya ini karena sistem tertutup, jadi proses evaporasi air ke udara itu juga diabaikan. Jadi dihitung 0 untuk lebih memfokuskan pada estimasi transpirasi dan proses kebutuhan air oleh tanaman. Terus sesuai juga yang tadi untuk keterangannya udah ditambahin sama teman-teman terkait nitrat itu berpengaruh positif terhadap peningkatan biomass, dan itu juga benar tadi sampaikan sama Adisti kalau ini bersifatnya spesifik karena baru diujikan sama tomat, dan seperti di pertemuan-pertemuan sebelumnya yang dibahas juga sama Ibu Retno bahwa kebutuhan setiap tanaman itu ya berbeda-beda. Jadi untuk penelitian ini kesimpulannya seperti itu. Jadi mungkin tadi pandangan Yudis, saya setuju dengan apa yang disebutkan oleh Yudis. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Pat atas masukan dan pandangannya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih respon dari kelompok 4 maaf ini koneksinya jelek sekali ya. Ya baik, terima kasih untuk kelompok 4 atas presentasinya. Kita beri aplaus untuk kelompok 4. Selanjutnya kelompok 5, saya persilakan. Baik Ibu, saya izin share screen-nya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 izin memaparkan hasil kerja kelompok kami dengan menggunakan jurnal berjudul Jujubah Pruning New Practice to Rejuvenate the Plant, Improve Yield and Reduce Alternate Bearing dari jurnal yang disusun oleh Lizer DKK 2021. Berikut adalah anggota kelompok kami. Next. Selanjutnya adalah latar belakang. Di sini penelitian ini menggunakan tanaman berupa jojoba atau dengan nama latin Simonsia sinensis. Tanaman ini merupakan tanaman semak industrial yang memiliki banyak manfaat yang diperoleh dari minyaknya, terutama minyak yang diperoleh dari buah jojoba itu sendiri. Minyak yang diperoleh ini dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang, yakni bisa untuk bidang kesehatan, kosmetik, dan juga dapat digunakan dalam biodiesel. Namun banyaknya manfaat yang diberikan dari minyak jojoba ini sendiri dihambat dengan adanya peristiwa alternate bearing. Alternate bearing ini sendiri merupakan keadaan atau kondisi di mana hasil panen dari pohon buah-buahan tidak stabil atau mengalami naik turun secara fluktuatif, sehingga hasil panen yang diberikan itu dari tahun ke tahun tidak stabil. Dari adanya alternate bearing ini sendiri, dari peneliti atau para produsen tanaman jojoba melakukan upaya berupa pemangkasan atau pruning untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman sehingga dapat menghasilkan buah-buahan yang secara stabil sehingga dapat memaksimalkan hasil panen buah jojoba itu sendiri. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi
beberapa strategi top pruning dan juga hedge pruning yang digunakan yang berasal dari praktek budidaya pohon buah-buahan jojoba serta mengikuti respon mature plantation dan juga commercial plantation. Selanjutnya yakni metode. Di sini di penelitian ini dilakukan pada perkebunan komersial jojoba atau disebut dengan perkebunan jojoba Israel, di mana pada penelitian ini menggunakan dua jenis tanaman jojoba Israel, yakni Hedzerim dan juga Benzioni. Tanaman yang digunakan adalah tanaman yang telah ditanam dari tahun 1999 hingga saat penelitian berlangsung. Selanjutnya, pemeliharaan yang diberikan pada tanaman sendiri, yakni menggunakan penyiraman menggunakan air recycle dengan yang telah mengandung NPK sebanyak 750 mm per tahun dan juga dengan pemberian pupuk sebanyak 67,5 km per hektar lahan dari penanaman jojoba. Selanjutnya yakni percobaan dengan menggunakan percobaan ini dilakukan dengan menggunakan 5 kali pengulangan dan setiap perlakuan ini penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok. Selanjutnya perlakuan-perlakuan yang diberi ada 5 selain perlakuan kontrol, yakni ada TRPZ atau perlakuan pemotongan trapesium berbentuk trapesium. Selanjutnya yakni perlakuan pemotongan berbentuk V, perlakuan pemotongan topping, dan perlakuan pemotongan ASP atau acute side pruning, dan yang terakhir yakni pemotongan berbentuk MBR atau major branch removal. Berikut merupakan skema atau gambaran bagaimana pemotongan yang dilakukan selama penelitian berlangsung, mulai dari kontrol, TRPZ, V, crop, top, ASP, dan juga MBR. Di sini dua jenis jojoba yang digunakan, Benzioni, dipotong dengan menggunakan beberapa pemotongan, yakni ada pemotongan kontrol, ASP, V, MBR, dan juga TRPZ. Sedangkan jenis Hedzerim dengan menggunakan pemotongan kontrol, ASP, V, topping, dan MBR, dan juga TRPZ. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfian. Di sini saya akan menjelaskan metode lanjutannya. Yang pertama yaitu proses pruning dari tahun 2016 hingga 2019. Setiap 4 tahun ke depan, pada saat musim gugur dilakukan panen. Kanopi tanaman diguncangkan secara dengan alat penggentar yang dirancang agar benih jatuh dan dapat dikumpulkan serta dibersihkan dari tanaman jojoba. Semua tanaman dipangkas berulang kali setiap tahun setelah panen. Selanjutnya, indeks luas daun atau LD diukur 2 kali, yaitu pada tanggal Maret 2016 dan setelah dimulainya perawatan atau pemangkasan, dan sekali lagi pada Desember 2019 menjelang akhir percobaan dengan koptometer portable yaitu Akupar LP80. Selanjutnya itu akuisisi dan pemrosesan data. Akuisisi dan pemrosesan data diambil dengan uname aerial vision atau drone. Data citra diambil menggunakan platform helikopter yang dilengkapi dengan kamera Mica Sense Pedigree MX. Yang selanjutnya untuk perencanaan misi dilakukan dengan menggunakan software Mission Planner. Perencanaan misi dilakukan dengan ketinggian penerbangan adalah 110 meter atau 360 kaki di atas permukaan. Yang memberikan resolusi spasial sebesar 7 cm. Ya, lanjut. Kemudian untuk analisis citra dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak ArcGIS 10.7. Riset tanaman diidentifikasi dan diekstraksi dengan pengaturan ambang batas manual berdasarkan peta hijau. Sedangkan Normalized Different Vegetation Index atau NDVI dihitung dengan persamaan dari Tatar tahun 1979. Lanjut. Berikut merupakan hasil. Di sini diberikan gambar indeks pertumbuhan vegetatif jojoba. Yang A merupakan indeks luas daun dan yang B merupakan tutupan vegetatif relatif. Untuk LD dilakukan 2 kali. Yang untuk Benzioni pada tanggal atau bulan Maret, nilai LD tertinggi yaitu kontrol dan juga
MBR atau Major Branch Removal. Ya, kemudian untuk tanggal yang kedua atau Desember, nilai ILD tertinggi adalah ASP atau acute site pruning dan trapesium, dan ILD terendah yaitu untuk MBR. Sedangkan untuk cultivar heterism yaitu pada bulan Maret nilai tertinggi adalah kontrol dan bentuk V. Sedangkan untuk tanggal Desember nilai tertinggi yaitu ASP dan juga MBR. Untuk tutupan metode relatif, Joni dan Harazim sama memiliki nilai tertinggi pada major branch untuk V. Lanjut. Ya. Di sini diberikan gambarannya. Suami hilang ya? Mohon maaf, tadi terkendala jaringan. Ya, saya ulangi kembali. Untuk gambar A merupakan plot yang sebelah kiri merupakan gambar plot dari tanaman hat atau cultivar hat resin, sedangkan yang plot sebelah kanan merupakan plot dari cultivar yang hat resin. Untuk gambar B merupakan pengaruh pruning terhadap NDVI, yang mana pada cultivar pensioni tidak ditunjukkan perbedaan. Sedangkan pada cultivar hat resin yang tertinggi adalah perlak topping dan juga dalam bentuk V. Ya, lanjut. Berikut merupakan gambar pengaruh pruning terhadap hasil tanaman jojoba selama 4 tahun. Yang A merupakan cultivar benzioni dan yang B merupakan cultivar heterim. Untuk perlakuan kontrol pada tahun 2016 dan 2018 merupakan tahun aktif untuk tanaman kontrol dari kedua kultivar, sedangkan tahun 2017 dan 2019 merupakan tahun non-aktif. Untuk perlakuan major branch removal pada kultivar benzioni, hasil tertinggi didapatkan oleh tahun 2016, sedangkan tahun lain menunjukkan tahun non-aktif. MBR di mana tahun 2018 dan 2019 secara signifikan lebih rendah dari tahun 2016 dan jauh lebih tinggi dari 2017, sedangkan pada kultivar Hatzerim di tahun 2019 memiliki hasil tertinggi dari semua 4 tahun dan merupakan tahun aktifnya. Untuk perlakuan V pada cultivar benzioni, hasil tertinggi didapatkan oleh tahun 2016, sedangkan tahun lain menunjukkan tahun non-aktif. Pada cultivar Hatzerim tahun 2018 memiliki hasil tertinggi dari semua 4 tahun, walaupun tertinggi perbedaan yang diberikan tidak begitu jauh. Untuk perlakuan bentuk trapesium pada cultivar benzioni, hasil tertinggi yaitu tahun 2016 dan 2019. Sedangkan cultivar Hatzerim pada tahun 2016 dan 2018 memberikan hasil tertinggi pada trapesium dan dikatakan tahun aktifnya. Kemudian untuk perlakuan acute site pruning pada cultivar di tahun 2016 dan 2018 pada perlakuan ASP dan trapesium adalah tahun aktifnya. Dan terakhir yaitu perlakuan topping pada cultivar Hatzerim yang dimana pada tahun 2016 dan 2018 merupakan tahun non-aktif, sementara tahun 2017 dan tahun 2019 merupakan tahun aktifnya. Ya, lanjut. Ya, selanjutnya saya Nafika Aulia akan membahas mengenai pembahasan, yaitu yang pertama terkait pruning konvensional yang sebelumnya dilakukan oleh petani jojoba. Nah, untuk pruning konvensional sendiri memiliki beberapa kekurangan, yaitu menghambat inisiasi dan pertumbuhan dari tunas epikormik. Terutama jika tanaman telah beranjak dewasa, karena mengingat jojoba ini kan tajuknya itu menggerombol besar menyerupai semak. Nah,
tunas epikormik sendiri ini bisa tumbuh dengan baik apabila mendapatkan paparan cahaya yang juga baik. Berikutnya terkait penghitungan luas daun LAI atau ILD pada perlakuan ASP dan TRPZ. Nah, pada perlakuan ASP dan TRPZ ini memiliki kelebihan, yaitu memang karena dia mampu mereduksi biomasa vegetatif tanaman, sehingga tanaman mudah sehingga cahaya itu mudah menembus masuk bagian dalam pada kedua kultivar, baik itu benzioni maupun hazerim. Karena kan untuk ASP tadi kita ketahui ya, kalau pemotongannya itu di sisi kanan dan kiri secara masif, sedangkan TRPZ juga di sisi kanan dan kiri kemudian di atas, menyerupai bentuk trapesium. Kemudian perlakuan MBR. Untuk perlakuan MBR sendiri menunjukkan pengaruh yang signifikan selama 4 tahun setelah percobaan pada kultivar benzioni, karena memang pemangkasan ini tidak mempengaruhi permukaan luar tanaman, tetapi hanya menghilangkan bagian substansial dari sisi internal tanaman. Seperti gambar skema tadi bahwa pada MBR tidak ada pemotongan pada sisi permukaan luarnya, hanya saja bagian internal atau bagian dalamnya itu lebih dibuat berongga seperti itu. Kemudian hasil RVC dan LAI itu saling mendukung satu sama lain. Dari kombinasi keduanya diperoleh hasil bahwa perlakuan ASP atau acute site pruning ini lebih efisien karena memudahkan cahaya untuk masuk ke bagian internal tanaman. Akan tetapi, pemotongan yang secara masif pada kedua sisi ini juga memiliki dampak, yaitu radiasi mudah sekali untuk masuk dan menjangkau bagian dalam tanaman. Selain itu, pemotongan sisi kanan dan kiri yang dalam jumlah besar ini mampu mengurangi jumlah situs asimilasi sehingga sumber energi berkurang. Dan dikhawatirkan pemotongan yang terlalu masif ini juga mengurangi jumlah kuncup-kuncup bunga sehingga berdampak pada hasil panen. Berikutnya adalah pengukuran NDVI. Untuk kultivar hazerim sendiri, nilai tertingginya seperti yang telah dijelaskan rekan saya pada perlakuan top dan V. Nah, akan tetapi memiliki dapat dikatakan kurang akurat seperti itu karena pengambilan data untuk NDVI ini menggunakan drone. Drone-nya dibiarkan melintas di atas tanaman, sehingga kalau kita ingat bahwa ASP itu kan dipotong bagian sisi kanan dan kiri. Kalau misal dari hasil ASP ini ada pertumbuhan baru, sedangkan drone itu hanya melintasi bagian atas, maka pertumbuhan baru dari perlakuan ASP ini tidak begitu tampak seperti itu. Kemudian untuk kultivar benzioni tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan karena secara alamiah untuk kultivar benzioni ini memang tumbuhnya lebih lambat daripada hazerim. Kemudian terkait intensitas alternasi. Alternasi sendiri merupakan pergantian siklus tanam yang terjadi pada jojoba kontrol, di mana umumnya untuk tahun 2016 dan tahun 2018 adalah fase aktif, 2017 dan 2019 adalah fase non-aktif. Nah, pemangkasan ini ternyata memiliki dampak terhadap tanaman yang diberi perlakuan. Dampak itu berupa pembalikan, pengurangan, bahkan penghilangan siklus. Nah, untuk kultivar benzioni sendiri terjadi pengurangan siklus alternasi, sedangkan pada kultivar hazerim mendekati tidak ada atau bahkan tidak terjadi siklus alternasi. Nah, hal yang unik terjadi pada kultivar hazerim, di mana perlakuan toppingnya itu menunjukkan siklus yang berkebalikan dengan kontrol. Di mana kalau kontrol tadi aktifnya adalah 2016 dan 2018, kalau di topping pada kultivar hazerim ini justru kedua tahun itu adalah tahun non-aktifnya. Nah, untuk perlakuan topping ini hanya memang dilakukan pada kultivar hazerim, karena memang hazerim ini secara alami lebih tinggi dan pertumbuhannya lebih cepat dari kultivar benzioni. Berikutnya. Selanjutnya kesimpulan, yaitu peningkatan penetrasi cahaya ke dalam kanopi memiliki dampak positif terhadap tanaman jojoba. Siklus pergantian atau alternasi juga dapat dikurangi atau dihilangkan dengan pruning atau pemangkasan. Kultivar yang berbeda juga memberikan respon yang berbeda pula terhadap perlakuan. Akan tapi keduanya memberikan hasil yang lebih baik ketika dilakukan pruning. Berikutnya. Ya, ini merupakan referensi dari jurnal yang kami acu. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Retno. Ya, baik. Terima kasih presentasinya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya terkait pruning, tadi macam-macam bentuk ya yang dihasilkan untuk tujuan meningkatkan pertumbuhan. Permisi, Bu. Ya, silakan. Ya, saya Mafulisa izin bertanya kepada kelompok 5. Menurut kelompok 5, apakah
ASP atau perlakuan pemangkasan samping ini masih cocok untuk diterapkan pada tanaman jojoba ya, mengingat ASP ini kan juga berdampak pada penurunan hasil panen karena mengurangi jumlah kuncup-kuncup bunga dan mengurangi jumlah situs asimilasi yang telah dijelaskan. Menurut kelompok kalian, apakah perlakuan pemangkasan ASP ini masih cocok diterapkan atau tidak? Kemudian untuk pemupukan dan pengairan pada perkebunan jojoba ini dilakukan setiap berapa hari atau berapa minggu sekali ya? Terima kasih. Ya, silakan langsung dijawab dua Iya, pertanyaannya. Ya, terima kasih Mbak Fulisa atas pertanyaannya. Saya Nafika Aulia izin menjawab pertanyaan yang pertama terkait perlakuan acute site pruning atau ASP tadi. Nah, sebenarnya kita tahu ya kalau ASP itu dia memotong secara masif sisi kanan dan kiri, sehingga memang dia mengurangi biomasa vegetatif dari tanamannya, tapi juga memudahkan radiasi untuk masuk. Kemudian pemotongan tadi takutnya juga kuncup-kuncup bunga yang justru menghasilkan minyak itu yang nantinya tumbuh jadi buah dan menghasilkan minyak itu ikut terpotong. Nah, untuk menurut pendapat kami sendiri, untuk KSP ini kurang cocok digunakan pada tanaman jojoba. Karena dari hasil penelitian Lazare DKK ini juga menunjukkan bahwa selama 4 tahun percobaan, selama 2016 dan 2019, hasil yang terbaik itu adalah TRPZ dan V. Kemudian itu untuk yang kultivar benzioni, sedangkan untuk kultivar hazerimnya itu yang baik adalah topping. Seperti itu. Apakah ada feedback? Sudah jelas, Nafika. Terima kasih. Oh ya, saya Foni izin menambahkan dari pertanyaan Mbak Fulisa tadi ya. Saya setuju dengan yang dijelaskan Nafika karena memang di sini tujuannya untuk mengevaluasi beberapa strategi pemotongan yang dilakukan pada tanaman jojoba. Jadi dari beberapa jenis pemotongan bisa dievaluasi bahwa sesuai pada tanaman juga seperti itu karena menurunkan produksi tanaman. Dan untuk bagian metode, apakah suara saya terdengar? Ya, saya ulangi karena saya tadi ada sedikit kendala. Dan untuk bagian di metode, pada jurnal ini tidak dijelaskan bagaimana pemberian pupuk dan juga penyiraman. Apakah dilakukan setiap minggu ataukah dalam beberapa hari sekali. Hanya saja dijelaskan pemberian penyiraman menggunakan air recycle dengan kandungan NPK diberikan sebanyak 750 mm per tahun, dan juga untuk pemberian pupuk pada tanaman jojoba ini diberikan sebanyak 67,5 kg per hektar. Seperti itu, Mbak Fulisa. Terima kasih atas penjelasannya, kelompok 5. Ya, baik. Terima kasih. Silakan yang lain. Ya, silakan. Ya, silakan dijawab. Ya, terima kasih Afif atas pertanyaannya. Mungkin nanti Saudara Zulfian bisa menambahkan kalau dijelaskan pada jurnal tadi secara alami atau secara genetik ya mungkin untuk kultivar hazerim ini memang dia lebih cepat tinggi pertumbuhannya, terus dari segi tajuk pohonnya juga dia lebih besar, lebih tinggi gitu dibandingkan benzioni. Sehingga kalau nanti benzioni itu dilakukan pemangkasan berupa topping, yaitu takutnya struktur morfologinya tuh justru lebih rendah itu daripada hazerim, karena benzioni sendiri juga selain dia secara morfologi sudah lebih rendah
tingginya daripada hadzerim, dia pun pertumbuhannya juga jauh lebih lambat dari yang hadzerim, sehingga untuk perakuan topping itu dilakukan pada kultivar hadzerim saja. Mungkin dari Sufyan ada tambahan? Mungkin saya ingin menambahkan, saya juga membaca beberapa literasi yang mana pada literasi tersebut itu menunjukkan penggunaan topping itu pada kultivar lain yang selain dari hadzerim. Untuk kultivar tersebut itu menunjukkan pembuahan atau pembentukan bunga pada kultivar lain itu jauh lebih lambat dibandingkan dengan penggunaan topping pada kultivar hadzerim, sehingga sebelum dijelaskan pada teman saya, kultivar hadzerim itu merupakan kultivar yang memiliki pertumbuhan paling cepat dibandingkan yang lain, sehingga penggunaan pelakuan topping lebih cocok untuk kultivar tersebut dibandingkan dengan yang lainnya. Seperti itu. Berikutnya, tidak ada pertanyaan lagi. Ya, kalau boleh saya ingin bertanya juga tadi terkait slide berapa tadi saya lupa yang ada tahun-tahunnya ya. Tahun 2016 itu sepertinya setiap tahun itu kondisinya berbeda ya. Jadi misalkan 2016 itu terbaik untuk apa tadi lupa, 2017 beda lagi. Nah itu ya ini ya, memberikan hasil tertinggi 2016, 2017 ya memberikan hasil terendah. Nah ini apakah disebabkan oleh tipe pruning itu sendiri atau faktor lingkungan yang lain? Ya, karena kalau kita lihat di sini memberikan hasil tertinggi ini apakah pada semua jenis pruning yang diujikan. Ya, jadi data-data di sini ini apakah misalkan bensioni 2016 itu ya baik kontrol maupun perlakuan memberikan hasil tertinggi. Kemudian 2017 beda lagi, dan begitu juga untuk yang lain. Apakah ada penjelasan terkait itu? Iya Ibu, saya izin mencoba menjawab. Jadi kalau dari jurnal itu sendiri sebelumnya dijelaskan kalau misal jojoba itu ada alternasinya pergantiannya. Nah, karena penelitian ini dilakukan selama 4 tahun, mulai dari 2016 sampai 2019, kemudian dari hasil itu menunjukkan kalau misal 2016 dan 2018 pada tanaman kontrol itu mengalami fase aktif, sehingga hasilnya relatif lebih tinggi, seperti itu Ibu. Untuk yang ini misal kontrol, kemudian 2016 itu kan yang warna biru itu relatif lebih tinggi, kemudian pada 2018 yang warna abu-abu juga relatif lebih tinggi. Kemudian untuk tahun 2017 dan 2019 dikatakan fase non-aktif itu karena menunjukkan respon yang rendah. Kemudian untuk ini tanaman tahunan ya, tanaman tahunan atau kok fluktuasinya dari tahun ke tahun berbeda gitu ya, ada yang aktif setahun, kemudian tahun berikutnya non-aktif gitu, disebutkan nggak? Maksudnya non-aktif itu apakah semacam kalau dorman nggak mungkin ya, dia tetap tumbuh ya. Non-aktif itu penjelasannya seperti apa, sehingga dilihat memang 2017 dan 2019 selalu lebih rendah gitu ya grafiknya dibanding yang 2016 dan 2018. Jadi maksud saya kalau kita melihat data ini itu selain perlakuan pruning, pertumbuhan itu juga dipengaruhi faktor lain ya, berarti umur atau kondisi fisiologi tanaman itu sangat menentukan ya, tidak hanya jenis pruningnya gitu ya. Jadi misalkan kondisi fisiologinya
pada tahun itu menunjukkan fase aktif, gitu, maka apapun jenis pruningnya hasilnya bagus. Gitu. Apakah persepsi saya ini benar seperti itu? Yang ditangkap mungkin oleh kelompok 5 yang dibaca dari jurnalnya, apakah seperti itu gitu ya, sehingga sepertinya jenis pruning itu menjadi bervariasi gitu ya pengaruhnya, tergantung dari tahun, di mana tahun itu menunjukkan fase aktif atau non aktif gitu. Apakah demikian? Izin menjawab, Ibu. Mohon maaf sebelumnya kalau saya mematikan kamera karena di sini sedang hujan. Di jurnal ini dijelaskan bahwa tanaman jojoba ini termasuk tanaman alternate breeding atau tanaman yang hasilnya itu setiap tahun bisa fluktuatif, ada kenaikan, ada penurunan hasil seperti itu, Bu. Sehingga ada saatnya seperti yang dikatakan oleh rekan saya tadi, bahwa ada masa di mana tanaman itu tidak aktif secara pertumbuhannya. Jadi setiap tahun itu tidak selalu tumbuh atau mengalami perkembangan yang bagus. Jadi ada tahun-tahun di mana tanaman itu non aktif seperti itu. Ya, ini karena juga tanaman pohon tampaknya ya. Jadi umurnya tidak bisa dalam jangka pendek kita amati seperti halnya kalau menanam sawi, menanam cabai gitu ya. Jadi harus bertahun-tahun untuk melihat bagaimana fluktuasinya. Ya, baik, terima kasih penjelasannya. Ada lagi pertanyaan? Satu pertanyaan mungkin? Tidak ada? Ya, baik, kalau tidak ada, kita beri aplaus untuk kelompok 5. Sudah mempersiapkan presentasinya dengan baik. Terima kasih. Kita lanjutkan ke kelompok terakhir, yaitu kelompok 6. Saya persilakan. Baik, sebelumnya saya izin konfirmasi apakah suara saya bisa terdengar? Ya, bisa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Retno Mastuti dan teman-teman semuanya, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan terkait topik teknologi dan budidaya modern, khususnya vertikultura, dengan judul-judul yang kami bawa yaitu Change in Root Anatomy due to different watering supply in the growth of Capsicum frutescens on Verticulture Technique. Dari kelompok 6 sendiri terdiri dari Rahma Ayu, kemudian ada saya sendiri, Hesti Madina, dan Putri Firyani. Next slide. Yang pertama yaitu bagian pendahuluan. Semakin bertambahnya jumlah penduduk mengakibatkan lahan di perkotaan semakin menyempit. Menghadapi permasalahan tersebut diperlukan upaya untuk mengoptimalkan kawasan perkotaan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan penerapan teknik vertikultur. Vertikultur merupakan teknik bercocok tanam pada lahan sempit dengan memanfaatkan bidang vertikal dengan susunan bertingkat. Susunan vertikultur dapat berupa segi 4, segi 3, ataupun tersusun berundak. Media budidaya vertikultur sendiri dapat digunakan dengan menggunakan kaleng, pipa PVC, bambu, ataupun papan kayu. Berdasarkan Badan Pusat Statistika, cabai rawit menjadi komoditas sayuran yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia karena kandungan gizi yang lengkap di dalamnya. Namun, dalam keadaan lapang tidak mendukung pemenuhan kebutuhan cabai di mana hasil panen akan menunjukkan banyak penurunan di berbagai daerah, khususnya di Pulau Jawa. Mengetahui hal tersebut, teknik vertikultur dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemenuhan cabai meskipun menggunakan lahan sempit di daerah perkotaan. Hal yang diperlukan dalam teknik budidaya vertikultur dengan menggunakan tanaman cabai sendiri, yaitu dengan memperhatikan intensitas penyiraman, di mana penyiraman memegang peranan penting untuk menunjang pertumbuhan dan produktivitas tanaman.
Pemberian suplai air yang berbeda juga akan memberikan respon yang berbeda secara anatomi, morfologi, fisiologi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dilakukan untuk mengamati anatomi akar dan pertumbuhan cabai rawit pada teknik hortikultur dengan pemberian suplai air yang berbeda. Next slide. Selanjutnya yaitu metode. Yang pertama yaitu sumber tanaman dan media budidaya. Untuk sumber tanamannya yaitu cabai rawit yang diperoleh dari buah yang masak yang telah dijemur selama seminggu, kemudian bijinya direndam selama 24 jam atau semalaman pada nampan yang telah berisi media tanah. Kemudian untuk perlakuannya yaitu menggunakan bibit yang tadinya telah disemai pada nampan berumur 14 hari dipindahkan ke polybag dengan ukuran 10 x 15 cm yang telah berisi media tanah, kompos, sekam padi dengan rasio 1:1 dan ditanam sebagai media kontrol pada media tanah. Sedangkan untuk perlakuannya dilakukan pada pipa PVC dengan ukuran 9 inci dengan diameter dan tinggi 1 meter. Untuk pipa sendiri dibuat lubang dengan penempatan tanaman pada ketinggian yang berbeda. Untuk ketinggian yang pertama yaitu 25 cm, kedua 50 cm, yang ketiga 75 cm. Masing-masing dari pembuatan lubang ini dibuat 5 ulangan. Di samping itu dilakukan perbedaan penyiraman juga untuk perlakuan selanjutnya yaitu P1 yaitu untuk penyiraman setiap hari, P2 penyiraman setiap 3 hari sekali, dan P3 penyiraman setiap 6 hari sekali. Penyiraman sendiri akan dihentikan setelah tanaman berumur 35 hari. Selanjutnya untuk parameter pertumbuhan diukur meliputi tinggi tanaman, jumlah daun, panjang dan lebar daun, serta panjang akar. Untuk berat segar dan kering sendiri akan dilakukan pengukuran di akhir pengukuran. Next slide. Selanjutnya yaitu pengukuran klorofil. Untuk pengukuran klorofil sendiri yaitu dengan menimbang daun sekitar 0,1 gram, kemudian digerus dengan mortal dan ditambahkan 10 ml aseton 80%. Ekstrak dari daun ini kemudian disaring dengan kertas Wetman number 1 dan kandungan klorofil diukur menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang 646 dan 663 nanometer. Selanjutnya dihitung menggunakan metode Harbour. Untuk anatomi akar yaitu meliputi struktur internal akar serta pengukuran ketebalan korteks, jaringan silem dan diameter stele. Dan visualisasi dari anatomi akar sendiri didokumentasikan dengan optilet yang dihubungkan dengan mikroskop dan komputer. Dan analisis data data kuantitatif menggunakan ANOVA, dan apabila ada perbedaan nyata dilakukan uji lanjutan yaitu uji DMRT dengan taraf signifikasi 5%, sedangkan data kualitatif akan disajikan secara deskriptif. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan. Sebelum perkenalkan, saya Rahmayu, dan mohon maaf tidak dapat menyalakan kamera karena koneksi internet sedang tidak stabil. Baik, hasil dan pembahasan yang pertama yaitu mengenai anatomi akar. Penampang akar cabai rawit yang diamati yang dapat dilihat pada gambar 1 menunjukkan bahwa akar cabai rawit tersusun atas lapisan jaringan epidermis, beberapa lapisan jaringan parenkim yang menyusun korteks, satu lapisan endodermis, perisikel, berkas pembuluh, dan empulur yang menyusun stele. Selama perkembangan akar, jaringan epidermis dari tanaman dengan interval waktu penyiraman yang lebih sedikit, yaitu P2 dan P3, dengan posisi tinggi, yaitu T2 dan T3, terlihat adanya penebalan dinding sel. Tanaman yang menerima penyiraman harian dengan posisi rendah memiliki sel kortikal yang utuh, sementara tanaman yang menerima interval penyiraman lebih sedikit dengan posisi tinggi cenderung memiliki beberapa sel yang rusak dan tidak beraturan. Tanaman yang ditanam pada polybag dengan interval penyiraman lebih sedikit, yaitu KP2 dan KP3, memiliki silem yang kurang berkembang dengan sel trakea lebih sedikit, namun ukuran sel lebih besar dari P1.
Tanaman yang ditanam pada PVC dengan interval waktu penyiraman lebih sedikit menunjukkan penurunan pembentukan xilem dengan sel yang lebih kecil dan terutama terlihat pada tanaman dengan posisi yang lebih tinggi yaitu P2T3 dan P3T3. Kedua perlakuan tersebut menghasilkan daerah berkas pembuluh yang lebih sempit, sedangkan bagian korteks tampak lebih besar. Diameter stele dan xilem juga mengecil akibat berkurangnya pasokan air. Hal ini dikarenakan kekeringan dapat menyebabkan diameter akar mengecil akibat berkurangnya volume dan jumlah sel. Selain itu, tanaman akan beradaptasi pada kondisi kekeringan dengan struktur xilem disertai pori yang lebih kecil agar kadar air dapat terjaga. Next. Selanjutnya, saya Putri Firliani akan menjelaskan hasil terkait pertumbuhan tanaman. Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa pertumbuhan tanaman cabai rawit selama 35 hari diberi perlakuan penyiraman berdasarkan yang berbeda pada teknik vertikultur. Berdasarkan hasil pengamatan, diketahui bahwa semakin tinggi suplai air yang diberikan atau P1, maka tanaman akan lebih tinggi daripada tanaman yang interval waktu penyiramannya lebih lama, yaitu P2 dan P3. Berikutnya, semakin tinggi posisi tanaman di PVC, maka tanaman yang dihasilkan akan semakin pendek, khususnya pada tanaman P2T3 dan P3T3. Hal ini karena ketersediaan pasokan air pada tanaman di tempat yang lebih tinggi atau T3 lebih rendah dikarenakan air yang dituang ke dalam pipa paralon akan mengalir ke bawah, sehingga tanaman yang letaknya di atas akan lebih kekurangan air. Selain itu, tanaman yang menerima air dalam interval yang lebih pendek mengalami penurunan jumlah, panjang, dan lebar daun, di mana tanaman dengan pasokan air P3 menunjukkan daun yang lebih pendek dan lebih sempit dibandingkan perlakuan lainnya yang merupakan respon tanaman terhadap kondisi cekaman kekeringan. Selain itu, tanaman di bawah cekaman kekeringan atau yang posisinya berada di paralon bagian atas juga mengalami terhambatnya pertumbuhan tunas dan juga akar. Berikutnya adalah hasil terkait klorofil daun dan kandungan biomasa. Pada tabel 2 dapat dilihat kandungan klorofil daun dan biomasa cabai rawit setelah diberikan perlakuan penyiraman yang berbeda selama 35 hari pada teknik vertikultur. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa kandungan klorofil meningkat seiring interval penyiraman semakin lama dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antar perlakuan. Penyiraman dengan interval 3 atau 6 hari sekali tidak secara signifikan mengubah kandungan klorofil. Meskipun terdapat pengurangan jumlah dan ukuran daun, namun pada semua perlakuan tidak terdapat penurunan klorofil yang menandakan bahwa proses fotosintesis tetap dapat berlangsung secara optimal. Meskipun tidak terdapat pengurangan kandungan klorofil, penelitian ini menunjukkan bahwa interval penyiraman yang lebih sedikit akan menurunkan pasokan biomasa, di mana hal ini diukur berdasarkan berat segar tertinggi dari pucuk dan juga akar tanaman. Pada penelitian ini, berat segar tertinggi ditemukan pada tanaman yang disiram setiap hari atau P1, sedangkan bobot terendah ditemukan pada tanaman yang disiram 6 hari sekali atau P3. Selain itu, dapat dilihat juga bahwa semakin sedikit interval waktu pemberian air, maka akar cabai rawit akan semakin panjang meskipun tidak signifikan. Hal ini menandakan bahwa pemanjangan akar tidak diikuti oleh deposit biomasa pada sel akar atau pertumbuhan akar. Penurunan biomasa akar bisa jadi disebabkan karena akar yang dihasilkan lebih sedikit, bukan karena akarnya yang lebih pendek. Dalam kondisi kering, akar memenuhi kebutuhan air dengan cara pemanjangan akar untuk memperluas bidang penyerapan air. Sementara itu, peningkatan posisi tanaman pada pipa paralon tidak secara signifikan mengubah pertumbuhan dan biomasa, yang artinya ketersediaan air pada pipa paralon yang lebih tinggi tetap aman untuk pertumbuhan. Berdasarkan hasil-hasil tersebut, dapat diasumsikan bahwa tanaman cabai rawit yang ditanam secara vertikultur menghindari cakapan kekeringan dengan strategi konservatif sistem akar. Ya, kesimpulannya yaitu penurunan diameter akar, stele, dan xilem, namun peningkatan porsi korteks terjadi pada tanaman dengan ketinggian 75 cm di PVC dengan selang waktu penyiraman 6 hari dibandingkan dengan tanaman kontrol yang ditanam pada ketinggian 0 cm. Tanaman dengan ketinggian 75 cm di PVC yang mendapat penyiraman sekali dalam 6 hari memiliki pertumbuhan yang lebih sedikit dibandingkan tanaman kontrol dengan penurunan tinggi tanaman, jumlah daun, panjang lebar daun, berat basah dan kering akar dan pucuk, sedangkan kandungan klorofil dan panjang akar tidak berubah.
Interval waktu pemberian air optimum untuk pertumbuhan pada teknik vertikultur adalah 3 hari, sedangkan tinggi optimum pada PVC adalah 50 cm. Next slide. Berikut adalah jurnal yang kami gunakan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 6. Ya, sebelumnya saya sedikit berkomentar ya. Dalam presentasi itu audiens ya fokusnya adalah pada slide ya. Apalagi kita sekarang daring seperti ini dengan Zoom itu kalau di fullkan screen-nya itu akan terlihat apa yang sedang dibahas. Nah, di sini menjadi penting dalam satu slide itu sebenarnya yang sedang fokus dibicarakan atau sedang fokus didiskusikan itu apa, gitu ya. Jadi dalam kelompok 6 ini saya terus terang agak sulit mengikuti karena satu slide itu banyak hal penting yang perlu dilihat, dibaca dan juga mendengarkan penyaji. Gitu ya. Coba slide sebelum kesimpulan. Nah, contohnya ini ya. Ini ya mungkin karena laptopnya juga ukuran screen-nya kecil, kemudian dalam satu screen itu ada tabel yang banyak, datanya ditambah dengan penjelasan yang banyak. Dan yang membuat lebih sulit lagi mengikuti, tidak ada pointer yang membantu audiens untuk melihat ini fokusnya di mana gitu ya. Jadi misalkan ketika menyampaikan kontrol gitu, K itu ada banyak, ada baris ada klorofil, ada tunas, ada akar dan seterusnya. Kemudian ada T1, T2, T3 gitu ya. Jadi sayangnya itu tidak dibantu teman yang lain untuk menunjukkan gitu. Sehingga jujur saya agak sulit ini. Padahal sebenarnya menarik ya. Seperti tadi coba slide yang ada sayatan melintang akar. Nah, karena fokusnya kan sebenarnya ini ya. Jadi anatomi akar pada kondisi vertikultur gitu. Nah, tetapi ketika menyebutkan dinding, misalkan sel silim tebal dan lain sebagainya, itu tidak ditunjukkan yang mana ini ya. Baru akan mencari sudah ganti lagi yang disampaikan gitu. Jadi ini komentar ya, kritik kalau saudara presentasi ya memang dibatasi waktu, tapi audiens itu perlu dibantu untuk melihat mana yang menjadi fokus gitu ya, sehingga itu tadi kadang-kadang karena tidak jelas jadi bingung yang mau ditanyakan apa gitu ya, sehingga ketika ya silakan bertanya nggak tahu yang harus ditanyakan apa gitu ya. Ini mungkin untuk kelompok yang teman-teman yang lain juga. Baik, berikutnya saya persilahkan sesi tanya jawab. Saya kira banyak pertanyaan yang bisa disampaikan karena ini banyak hal menarik menurut saya. Silakan. Ya, saya Danila. Ya, saya Danila dari kelompok 4 izin bertanya juga terkait apa lebih mengkonfirmasi lagi juga yang tadi kan hasil optimumnya itu di tinggi 50 dan juga rentang waktunya itu 3 hari, itu apakah bisa lebih jelaskan lagi kenapa? Soalnya dari yang kesimpulan itu tadi yang sebelum kalimat yang paling optimum itu malah dijelaskan yang 75 hari, yang 75 cm gitu kan. Jadi untuk yang 50 cm-nya itu kenapa dibilang paling baik, lalu kenapa 3 hari itu paling baik, itu bisa tolong dijelaskan kembali? Terima kasih.
Jadi di sini tertulis pada ketinggian 75 cm itu beberapa parameter yang diamati, itu ada yang menurun, ada juga yang meningkat gitu ya. Nah, bagaimana akhirnya kok 50 cm yang paling baik dengan penyiraman 3 hari sekali gitu ya, mungkin pertanyaannya. Ya, silakan. Ya, betul. Kalau tadi ini sambil menunggu jawaban kelompok 6 ya, kita lihat bersama-sama. Kalau tadi dikatakan tanaman pada posisi yang paling tinggi, ya pada posisi yang paling tinggi itu perolehan airnya bagaimana? Ya, Lebih izin baik. menjawab Ibu. Ya, untuk tanaman yang paling tinggi tadi 75 cm akan memperoleh suplai air yang lebih sedikit Bu, karena kan air nanti disiram dari atas itu nanti akan turun ke bawah. Seperti itu. Jadi otomatis nanti yang paling bawah sendiri itu nanti akan mendapatkan air yang banyak. Seperti itu Bu maksudnya. Ya, ini saya hanya mengantarkan pertanyaannya Danila tadi. Jadi kembali lagi ke pertanyaan. Karena di kesimpulan kan dituliskan bahwa pada posisi 75 cm itu penurunan diameter kalau nggak salah ya, diameter akar. Tetapi terjadi peningkatan tadi ketebalan korteks gitu. Nah, kenapa kok diameter akar menurun? Kalau kita lihat, oh paling atas itu jumlah atau perolehan airnya paling sedikit. Nah, bagaimana dengan kaitannya ketersediaan air dengan menurunnya diameter akar? Ya, izin menjawab Bu. Ya, silakan. Ya, terkait pemahaman saya bahwa defisit air ini akan mempengaruhi tadi ada 3 fisiologi, anatomi, sama morfologi dari tanaman itu sendiri. Nah, dari kekurangan air ini menyebabkan ini sel yang ada di akar itu menjadi rusak sehingga ataupun bahkan mati sehingga dapat mengurangi dari diameter akar itu sendiri Bu. Kalaupun nanti tadi kan saya menjelaskan bahwa yang bawah sendiri akan mendapatkan, berarti kan T0 itu mendapatkan suplai air yang paling banyak. Nah, dari taman cabai sendiri kalau mendapatkan suplai yang air yang banyak dia akan layu Bu, seperti itu. Berarti yang atas mati, yang bawah layu, nggak ada yang hidup dong? Iya, tadi dengan kesimpulan itu tadi maka dijelaskan dengan pertumbuhan optimal itu tadi dengan tinggi 50 dan perlakuannya untuk penyiramannya sendiri yaitu 3 hari sekali. Bu Retno. Ya, bagaimana Danila? Ini yang punya pertanyaan Danila. Iya, paham. Jadi untuk ini karena ini ya tergantung dari airnya juga ya. Jadi kalau air yang di atas itu udah terlanjur menurun, kalau jadinya terakumulasinya di paling bawah, makanya yang paling bawah itu malah kebanyakan air gitu ya. Makanya yang paling bagus itu yang di tengah-tengah. Tapi kenapa Ustaz kan kalau yang dia turun ke bawah sampai yang paling bawah itu artinya dia juga cuma hanya lewat juga dari yang di 50 itu cuma hanya lewat juga, tapi kenapa dia bisa lebih bagus daripada yang di 75 gitu. Maaf, jadi pertanyaan baru, maaf. Ya, kalau kita lihat posisi berarti sangat menentukan. Ya, di sini. Nah, kalau posisi sangat menentukan, berarti hortikultur itu sepertinya gitu ya, sepertinya kok kurang menguntungkan gitu ya. Berarti ya, semakin tinggi
Jadi tidak seoptimal yang ada di bawahnya dan seterusnya. Tapi tentu ini karena penelitian ya, jadi membuktikan bahwa kalau posisi tinggi kemudian penyiraman terlalu sering atau mungkin kurang sering, itu pengaruhnya seperti ini gitu ya. Bukan berarti vertikultur ternyata tidak baik, tidak sebaik secara konvensional misalkan. Bukan seperti itu, tapi ini membuktikan bahwa kalau sistem vertikultur itu sedemikian rupa itu saya juga berpikir apakah vertikultur itu selalu semacam ada aliran yang terhubung dari bagian atas sampai tanaman-tanaman di bagian bawah gitu ya. Nah, kalau seperti itu kan apa yang disiramkan di bagian atas itu pasti akan mengenai tanaman yang di bagian bawah gitu ya. Nah, mungkin sistem peletakannya perlu diperbaiki sehingga yang atas pun tumbuh optimal, yang bawah juga tidak terlalu sering terkena air gitu ya. Nah, kalau tadi juga di atas itu dikasih air kemudian langsung jatuh ke bawah, berarti yang di atas langsung habis, tapi yang di bawah masih tetap terkena terus gitu. Nah, ini juga berarti bagaimana sirkulasi atau penyiraman itu intervalnya diberikan agar memberikan pertumbuhan yang paling baik gitu ya. Ya. Ini juga karena tidak ada gambaran bagaimana sebenarnya menggunakan paralon ya ini kalau nggak salah ya. Ya Bu, izin menjawab Bu. Ya Bu. Untuk paralonnya kurang lebih seperti ini Bu bentuknya yang dijelaskan di jurnal. Jadi di bawah itu ada penampung airnya, terus nanti tapi ini kan kalau di gambar ada banyak tingkatannya. Kalau yang di jurnal itu dia hanya ada 3 tingkatan seperti itu Bu. Nah yang paling kalau berdasarkan jurnal tadi sebenarnya sistem yang seperti ini itu tetap aman untuk pertumbuhan tanaman Bu, karena tanaman cabai yang paling atas ini nantinya dia akan menghadapi respon stres mungkin kekurangan airnya itu dengan cara dia memanjangkan akarnya sehingga sebenarnya dia masih bisa hidup Bu, meskipun dia berada di atas ini. Mungkin ada informasi bagian dalam paralon itu bagaimana kondisinya? Maksud saya bagian akar dari masing-masing tanaman itu apakah semacam kalau di hidroponik itu ada, atau yang di small, yang mengerjakan small project pakai hidroponik itu semacam ada net pot ya? Apakah seperti itu sehingga akar itu akan keluar bebas, tumbuh bebas? Kalau seperti itu kan berarti air sebenarnya hanya sewaktu-waktu saja ketika disiram ya. Nah, kalau ketika tidak disiram berarti dia hanya terhubung dengan seperti akar gantung gitu. Apakah seperti itu ya penjelasannya mungkin? Karena di dalam paralon itu kan mestinya tidak kejal ya. Dia ada ruang kosong begitu, di mana akar-akar bagian setiap individu tanaman itu akan tumbuh. Bagaimana kelompok 6 mungkin ada penjelasan terkait, saya juga belum pernah melihat dengan cermat bagaimana sebenarnya kalau vertikultur model seperti ini gitu ya. Yang sering saya lihat atau kita lihat itu ya vertikultur yang ada di kampus itu yang menempel di dinding, dan masing-masing itu seperti dia ada potnya sendiri, jadi tidak terhubung antara satu tanaman dengan tanaman yang lain gitu ya. Jadi ada tanah sendiri kemudian ditempel atau dalam satu berhubungan gitu. Nah kalau di sini kan apakah memang bagian dalam paralon itu ada ruang kemudian sehingga masing-masing akar tanaman itu tumbuhnya seperti apa gitu. Bisa menjawab Bu. Terkait hal tersebut di jurnal tidak dijelaskan, tapi melihat dari gambar dan saya lihat di internet itu seperti bisa menggunakan dia di lubang terus menggunakan polybag gitu Bu, ada di polybagnya dibuat lubang gitu, atau di pipa paralon itu kayak dibuat semacam pot.
dibentuk pot gitu, tapi di bawahnya juga ada lubangnya Bu, untuk meneruskan air tadi dari tingkatan yang tertinggi menuju ke tingkatan terendah. Seperti itu Bu Retno. Iya, jadi mungkin sama dengan yang kita lihat di kampus itu ya, dari satu-satu tanaman itu ya. Jadi maksud saya kita bisa belajar di sini bahwa vertikultur itu tidak hanya budidaya pada lahan vertikal gitu ya, tetapi banyak hal yang perlu diperhatikan sehingga ketinggian, ya, posisi ketinggian itu ternyata juga berpengaruh terhadap baik buruknya pertumbuhan tanaman tersebut gitu ya, yang tentu akan mengakibatkan juga baik buruknya produksi, entah itu buah, entah itu bunga. Itu mungkin ya yang saya bisa tangkap dari apa yang dipresentasikan kelompok 6. Ya, ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain? Permisi Bu Retno. Silakan. Ya, sebelumnya saya ini izin tanya, tapi sebelumnya ini apakah bukan waktunya sudah habis ya Bu? Kan sampai jam 2.10 ya kalau jadwal Ramadan itu. Ya, satu pertanyaan aja, Yudis. Oh, enggak. Ya, baik, mohon maaf teman-teman memotong jam itu memperpanjang. Jadi saya Yudhistira Ibrahim. Sebenarnya mau klarifikasi ya untuk kelompok 6. Itu kan tadi kalau nggak salah kata kalau teman-teman kan karena yang paling tinggi itu katanya kan airnya tuh kayak merembes ya, artinya keluar gitu ya, dalam artinya tuh netes, jadi makanya hasilnya tuh dikatakan yang paling kurang kualitatif, paling kurang bagus ya tadi kalau nggak salah ya, atau bisa saya lihat mungkin ya, tergantung juga dari banyak penyiraman. Itu bukankah kalau dari segi apa ya, mungkin dari segi gravitasi itu bukannya apa ya, maksudnya kayak kecepatan itu kan terlalu dipengaruhi sama gravitasi, ada kan itu kan lewat tanah ya, lewat komposisi media itu, bukannya apakah itu kalau secara logika itu kayak tidak terlalu berbeda jauh ya kecepatan untuk perembesan airnya itu, ataukah memang semakin tinggi posisi itu air yang keluar semakin cepat gitu kalau dari logika pemikirannya kelompok 6, bagaimana ya? Saya agak sedikit sulit untuk membayangkan keluarnya air yang lebih banyak, lebih cepat yang pada posisi yang lebih tinggi. Kalau dari kelompok 6 bagaimana ya? Terima kasih. Iya, izin menjawab. Menurut pemahaman saya kan ketinggiannya ini dari yang tertinggi hingga terendah, ketika dilakukan penyiraman air, airnya kan akan menurun ke bawah begitu ya. Jadi ketika mungkin semisal volume air yang dituangkan itu sekitar 100 mili, saat dituangkan di bagian atas ini kan dia akan menurun ke bawah. Tanah ini kan dapat memiliki kemampuan mengikat air gitu ya. Jadi kemungkinan saat bagian atasnya ini airnya sudah mulai turun, pada bagian tingkatan kedua ini airnya masih bisa tertahan. Terus nanti kemudian baru turun ke bagian yang paling bawah. Mungkin seperti itu. Mungkin saya izin menambahkan, bisa jadi juga karena kan kalau di tingkatan yang paling atas itu mungkin angin juga mempengaruhi ya. Jadi mungkin pas saat disiram mungkin masing-masing itu airnya akan tertahan di media tanahnya, tapi kan lama-lama dia juga akan mengering. Nah mungkin semakin dia tinggi itu juga akan mempengaruhi tanahnya lebih gampang kering, dan juga yang bawah itu pastinya airnya akan lebih banyak karena kan dari tanaman yang di atasnya itu pasti akan menetes ke bawahnya airnya. Jadi mungkin itu sebabnya mengapa yang di atas itu tanahnya lebih cepat kering juga, seperti itu. Ya, bagaimana Yudis? Mohon maaf tadi yang terakhir bagian Firly tadi saya sempat terputus jaringan saya enggak itu. Mohon maaf tadi Firly, mungkin singkatnya bagaimana ya singkatnya? Iya Yudis, jadi mungkin bisa juga dipengaruhi karena angin. Jadi mungkin semakin di atas kan anginnya lebih kencang gitu. Jadi mungkin walaupun nanti walaupun tingkatan 1, 2, 3 tanah akan sama-sama menyerap airnya, tapi nanti mungkin yang di atas itu tanahnya akan lebih cepat kering karena anginnya mungkin lebih kencang. Jadi dan juga pasti dari pas saat disiram yang di atas itu kan airnya juga akan menetes ke bawahnya. Itu mengapa mungkin yang di atas tanahnya akan lebih cepat kering, seperti itu. Jadi karena tetesan air ya, jadi yang bawah terdukung sama tetesan air dari atas gitu ya, bisa dibilang ya. Makanya kenapa yang paling bawah itu yang paling bagus ya daripada perkembangannya ya.
kalau gambarannya. Iya, kalau di jurnal dibilangnya itu karena air dari paralon itu akan mengalir ke bawah. Cuma seperti itu aja sih. Mungkin, tapi tidak dijelaskan apakah tetes karena menetes atau memang karena mengalir ke bawah seperti itu. Iya, sepertinya kalau di kesimpulan justru yang di 0 posisi paling bawah itu tidak sebagus yang 50 cm sepertinya ya. Jadi yang paling bawah itu karena mendapatkan semua tetesan air dari atas sehingga dia bisa juga menjadi terhambat. Kalau nggak salah begitu ya, di yang 0 itu tidak lebih baik dari yang 50 cm dengan interval penyiraman 3 hari sekali begitu. Benar Ibu, yang paling baik yang di ketinggian 50 cm. Ya, sekali lagi ini sangat tergantung dari jenis tanaman ya. Jadi semua apakah ini bisa diberlakukan ke tanaman lain walaupun sama-sama famili Solanaceae itu juga belum tentu seperti itu begitu. Sehingga penelitian atau pengujian di setiap jenis tanaman, setiap varietas itu menjadi sangat penting. Itu. Baik, terima kasih waktunya. Mohon maaf sudah terlewat dari yang jadwal yang ada. Yang belum presensi, saya ingatkan untuk presensi. Ini masih 21 mahasiswa. Terima kasih untuk kontribusinya, partisipasinya pada perkuliahan hari ini. Minggu depan sudah mulai dengan Pak Lukman, jadi mudah-mudahan tetap sehat, bisa mengikuti perkuliahan sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pesan ya, karena untuk praktikum, karena Senin itu jadwalnya adalah progres presentasi, jadi tidak seperti kemarin kita saling melihat di Google Sheet, tapi mohon disiapkan PPT-nya yang to the point saja pada terutama hasil gitu ya, tetapi juga diingatkan judulnya apa, tujuannya apa, sekilas saja, terutama hasil ya. Ya, itu yang nanti ada hal yang ingin kami sampaikan, tapi mungkin lebih baik hari Senin pas jadwal praktikum saja. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.